tentang navigasi radar dan elektronik ya. Jadi sebelum kita mulai anak-anak baiknya kita berdoa dulu ya. Bapak minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ajar pimpin doanya. Oke, berdoa mulai. Cukup? Baik, terima kasih ketua kelas. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran Bapak absen dulu ya. Satu-satu. Ajar, Hadir. Linda, Suhardi, Siap. Hadir, Pak. Zainuri, Hadir, Pak. Eko. Siap. Oke, berarti hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran tolong dicek ya di bawah tempat duduknya, di bawah mejanya, mudah-mudahan tidak ada sampah yang berserakan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nanti kalau ada sampah yang berserakan di bawah meja atau di lingkungan kelas kan nanti tidak nyaman nanti pembelajaran kita hari ini. Siap, Pak. Nanti ketua kelas tolong besok piket kelas disampaikan supaya memperhatikan kebersihan kelasnya. Siap, Pak. Baik anak-anak ya. Selanjutnya, kebetulan kemarin kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya, negara kita. Ada baiknya sebelum mulai pembelajaran hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Jadi Bapak yang pimpin langsung ya lagunya ya. Dalam hitungan 3 kita sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Hiduplah Indonesia Raya. Wah, terima kasih ya. Semangat sekali anak-anak hari ini ya. 4 kali, Pak. Januari, jangan gitu dong. Oke, kita lanjut ya. Jangan berisik-berisik di belakang ya. Ya. Tolong Bapak diperhatikan. Dikeluarkan saja nanti kalau berisik itu Januari. Ya. Nanti Bapak minta konsentrasi dalam pembelajaran ini. Nanti Bapak tanya loh ya. Kalau nggak tahu nanti Bapak seterap. Oke, anak-anak. Terap itu bahasa Belanda, Pak. Oh iya, kita serap aja Pak. Nah, kita serap aja. Jadi hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran untuk kali ini. Nanti Bapak perlihatkan ya. Nah, sudah tampil ya? Belum? Belum ya? Dah. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini, mata pelajaran navigasi radar dan elektronik, kompetensi dasarnya ada 2 ya, menerapkan mengukur jarak dan baringan, kemudian mengukur jarak dan baringan itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan, indikator pencapaian kompetensinya menganalisis prosedur pengukuran jarak dan baringan menggunakan PRM dan kemudian menganalisis prosedur pengukuran baringan dengan menggunakan IDL pada radar. Videonya ada linknya nanti Bapak bagikan sama kalian. Nanti kalian bisa nanti menentukan kapal target yang akan diukur jarak dan baringannya. Kemudian yang kedua, kalian bisa melaksanakan proses menggali informasi melalui tampilan PowerPoint yang akan Bapak tampilkan nanti, yaitu tentang fungsi tombol-tombol pada radar. Kemudian nanti kalian bisa nanti mengukur jarak dengan menggunakan tombol PRM dengan teliti. Dan terakhir, tujuannya kalian bisa menggunakan tombol IDL dengan tepat. Baik anak-anak ya, untuk tahap kegiatan pembelajaran kita ya, nanti kalian mengamati video ya, yang Bapak ya sudah kirimkan sama kalian ya. Kemudian kalian bisa menanyakan atau merumuskan masalah dari hasil tayangan tadi. Setelah itu kalian mengumpulkan informasi dan seterusnya kalian menalar dan terakhir mengkomunikasikan. Oh ya, Nana, Bapak sampaikan bahwa laut kita sangat luas ya. Laut merupakan sumber kehidupan. Jadi dibutuhkan generasi penerus yang memiliki kompetensi untuk bisa mengelola laut kita dan bisa menjaga laut kita. Siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk negara ini kalau bukan kalian, generasi penerus yang mampu mengelola laut-laut kita nantinya.
insan-insan perikanan nanti akan tercipta dari kelas-kelas ini ke depannya nanti. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini ya, Bapak coba tampilkan suatu gambar ya. Gambar di mana memperlihatkan bahwa ada 3 objek di situ ya, yang tampilan pada radar. Ada 3 objek. Pertama, kedua, dan ketiga. Objek ini adalah kapal kita ya. Kapal kita. Kemudian di sebelah lambung kanannya itu ada 1 kapal yang kita belum ketahui kemana arah haluannya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada sebuah kapal kecil, juga kita belum tahu arah haluannya kemana. Nah, tugas kalian di sini, nanti kalian menemukan nanti permasalahan apa saja yang bisa ditimbulkan dengan kondisi seperti ini ya. Jadi haluan kapal kita seperti apa, haluan kapal yang ada di sebelah kanan kita nanti kemana ya. Nanti di sini kalian nanti mencari masalahnya seperti apa, kemungkinan yang akan terjadi nanti seperti apa, nanti kalian tentukan ya. Nanti kalian cari dan nanti kita bisa berdiskusi bersama baik secara kelompok ya ataupun nanti ada tugas perorangan. Maaf Bapak, slide-nya belum jalan, gambarnya belum terlihat Bapak, kapalnya. Belum kelihatan ya anak-anak ya? Jalan, Pak. Oh ya. Oke. Iya. Oke. Ya, juga hati-hati nih ya menggunakannya ini. Ganti laptopnya, Pak, yang baru, Pak. Linda, nanti itu hang lagi. Iya, jadi oke, nanti jadi masukan bagi Bapak ya. Enggak jalan, Pak, enggak jalan. Bapak mau terima sertifikasi. Siap. Nanti malah hang. Ini Pak, sudah kalau tampak bisa tidak di- belum anak-anak? Oke. Ya, nanti Bapak bagikan LKPD ya masing-masing kalian yang nanti mengerjakannya ya di LKPD. Jadi dari hasil tampilan yang Bapak tampilkan tadi, Bapak bagi 2 kelompok ya untuk masing-masing kelompok menentukan masalah yang ditemukan dari hasil Sudah, tampilan gambar tadi. LKPD. Kelompok 1, dari sini Bapak bagi 2 kelompok ya. Kelompoknya Suhardi dengan kelompoknya Zainuri ya. Ya, Ya, Pak. Kelompok 1 nanti menemukan masalah dari tampilan tadi, kemudian kelompok 2 juga menemukan masalah ya. Jadi seperti itu nanti dituangkan atau dikerjakan melalui LKPD. Nah, kemudian anak-anak ya, nanti setelah memperhatikan ya tayangan tadi, tampilan tadi, nanti kalian di sini mengobservasi ya secara mandiri. Kalian nanti mengobservasi secara mandiri dan berkelompok jadi tentang fungsi tombol variable ring marker. Apa sih sebenarnya VRM itu, fungsinya seperti apa pada radar. Kemudian yang kedua, fungsi tombol elektronik bearing line atau IBL. Apa sih sebenarnya tombol IBL itu pada radar dan fungsinya seperti apa? Nanti kalian tuangkan dalam LKPD dan kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini kemudian kalian nanti mengukur ya. Kalian nanti mengukur cara menggunakan tombol VRM ya, mengukur jarak. Nanti seperti apa? Nah, setelah itu kalian mengukur juga paringan ya, dengan menggunakan tombol IBL. Nanti kalian bisa mencari informasi, nanti Bapak bagikan lagi linknya ya. Nanti di situ kalian bisa lihat bagaimana cara menggunakan tombol VRM dan tombol IBL dalam menentukan jarak dan mengukur baringan. Secara garis besar Bapak sampaikan di sini bagi anak-anak semua ya, bahwa fungsi tombol VRM dan IBL ya, di sini kalian sambil mencari ya, sambil menyaksikan tayangan video melalui link yang sudah Bapak bagikan. Kalian di sini coba menyimak langsung dari Bapak bahwa fungsi tombol VRM pada radar adalah mengukur jarak antara kapal kita dengan kapal target. Jadi anak-anak, untuk menghindari bahaya tubrukan, jadi sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu jarak kita dengan kapal yang ada di sekitar kita dengan menggunakan VRM. Kemudian fungsi tombol IBL pada radar untuk mengukur sudut baringan antara kapal kita dengan kapal target. Jadi intinya anak-anak,
Mengapa kita harus tahu? Kenapa kita harus gunakan tombol VRM dan IDL anak-anak? Jadi intinya antisipasi terlebih dahulu untuk mengetahui posisi kapal kita dengan kapal yang ada di sekitar kita, apakah bisa menimbulkan bahaya tubrukan atau tidak. Sampai sini jelas ya anak-anak ya? Nanti untuk lebih jelasnya nanti kalian saksikan di tayangan video melalui link yang Bapak berikan. Pak, ada yang saya mau tanyakan, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa radar adalah bertujuan untuk menghindari adanya tabrakan di laut. Menghindari tabrakan di laut, kemudian terkait dengan apa juga ini, kalau musim cuaca begitu, itu juga peruntukannya. Kalau di radar itu, Pak, bagaimana cara prosesnya, Pak, supaya saya tahu bahwa oh di radar ini ada kapal. Kan kemarin-kemarin Bapak nyampaikan bahwa kita nanti praktek di simulator ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Pertanyaan bagus sekali ya dari teman kalian Suhardi ya. Jadi pada saat cuaca buruk, nanti kita bisa membuka radar dan menekan tombol rain ya. Nah, pada radar ada tombol rain. Nanti tentunya pada saat cuaca buruk, hujan, tentu kalian bingung membedakan mana kapal, mana badai ya, mana kabut. Nah, jadi pada tampil radar kita akan sulit membedakan mana objek yang akan kita ukur jarak dan baringannya. Dengan menekan tombol rain, nah, nanti cuaca akan tampil seperti biasa walaupun dalam keadaan cuaca buruk, hujan, nanti kita bisa mengetahui bahwa objek yang akan kita ukur akan tampil lebih jelas. Jadi tampilan badai atau hujan akan terhapus dengan menekan tombol rain tadi. Ya, Bapak rasa itu ya penyampaian dari Bapak. Bagaimana, sudah paham? Paham, Pak, terima kasih. Baik, masih ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau di tengah laut radarnya hang gimana, Pak? Kalau di tengah laut radarnya hang, apa boleh buat, kita terpaksa melanjutkan juga perjalanan tapi dengan kecepatan yang normal. Untuk kondisi pelayaran di lautan lepas, lautan luas, kemungkinan kita akan berlayar dengan jarak aman ya, kecuali pada saat kita berlayar di pelayaran ramai, misalnya kita memasuki pelabuhan, otomatis kita harus menggunakan radar. Apabila kita mendapatkan kesulitan, misalnya radar kita hang atau rusak, terpaksa kita minta bantuan melalui kapal lain yang ada di sekitar kita untuk memandu kita masuk ke pelabuhan. Jadi seperti itu ya. Pak, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Bagaimana? Nah, fungsi IBL sebenarnya itu ya untuk mengetahui sudut baringan antara kapal kita dengan kapal target ya. Kita mengetahui besarnya sudut baringan ya. Dengan mengetahui besarnya sudut baringan, kita bisa mengetahui Fungsinya EBL untuk berapa apa, derajat Pak? posisi kapal kita dengan Fungsi EBL posisi untuk kapal apa? target. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesempatan atau waktu kita untuk merubah haluan atau tetap pada haluan semula. Jadi seperti itu. Kalau GPS kan kemarin kita sudah belajar ya. Jadi hari ini kita belajar radar. Untuk GPS ya di situ ada untuk menentukan posisi ya, untuk menentukan kecepatan. Bahkan kita bisa memplot ya waypoint yang akan kita tuju, waypoint kita saat ini. Jadi bisa menentukan waktu tiba ya, bisa menentukan waktu berangkat. Jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Kita pelajari nanti di situ. Pak, izin ke belakang sebentar, Pak. Oh ya, silakan. Masih ada lagi yang ditanyakan? Baik, Bapak lanjut ya. Nanti kalian di sini sambil mencari informasi ya dengan menyaksikan tayangan. Jadi Bapak menyampaikan garis-garis besar tentang materi hari ini. Jadi di sini mengukur jarak dengan VRM ya. Ada menggunakan kursor ya, tekan tombol mark. Di garis putus-putus adalah objek yang dipilih. Kemudian pembaca nilai baringan ada di sebelah kiri tampilan radar. Nanti untuk jelasnya kita akan praktekkan di simulator ya. Seperti apa sebenarnya tombol-tombol tadi. Nah,
Nah, ini ya anak-anak sekalian, cara mengukur baringan dan menggunakan IDL ya. Cara kerjanya hampir sama pada umumnya dengan VRM ya, dengan menggunakan tombol kursor ya. Kita bisa mengarahkan ya sudut baringan antara kapal kita dengan kapal target. Jadi akan muncul garis putus-putus pada objek yang dipilih ya. Kemudian pembacaan nilai baringan di sebelah kiri akan ada tampil seperti itu. Bapak lanjut lagi ya. Berkaitan dengan tugas yang Bapak kasih ya, apa yang sudah kalian kerjakan ya, silakan kalian periksa kembali hasil pekerjaan kalian, yaitu mengukur jarak dan baringan dengan menggunakan VRM dan IDL. Silakan dicek lagi ya. Kemudian kalian bandingkan apakah hasil pekerjaan kalian sudah sesuai tidak dengan apa yang kalian dapatkan ya, informasi atau dari Bapak jelaskan tadi. Jadi buatlah kesimpulan tentang hasil pekerjaan kelompok kalian. Siap Pak. Baik ya, silakan bekerja kelompok ya. Jadi jangan ribut, tetap tenang, tetap kerjasama ya, saling membantu satu sama lain ya. Baik anak-anak ya, Bapak rasa cukup ya. Nanti Bapak meminta sama kalian ya, presentasi hasil dari pekerjaan kalian ya. Jadi kelompok 1 akan mempresentasikan ya, kemudian kelompok lainnya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Begitu pula sebaliknya, kelompok 2 nanti mempresentasikan, kemudian kelompok 1 silakan menanggapi. Jadi anak-anak ya, kita buka ini ya, presentasi ya. Kita buka presentasi. Kali ini Bapak minta dari kelompok siapa dulu ya. Terserah siapa yang siap tampil. Saya Pak. Presentasikan ya, silakan. Ini tentang GPS Pak. Menurut saya cukup Pak dari saya Pak. Terima kasih, ini nanti terus dilanjutkan kelompok 2 Pak. Ya. Masih ada lagi kelompok lain yang presentasi. Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Guru. Ya. Rekan-rekan, marilah kita bersama-sama ke atas untuk mempresentasikan salah satu materi yang dibawakan tadi Bapak terkait dengan radar ya. Jadi teman tadi yang membahas tadi GPS, tapi yang mau dibahas nantinya adalah masalah radar. Apa yang disampaikan tadi Pak Guru bahwa fungsi itu yang saya ambil, fungsi radar adalah untuk mengetahui besarannya sudut baringan dengan kapal target, kemudian untuk menentukan posisi kapal dengan waktu kapal jarak tempuh ya. Kemudian radar juga apa yang disampaikan tadi Pak Guru adalah bisa memandu kapal keluar masuk dari pelabuhan, kemudian masuk lagi ke pelabuhan tersebut. Kemudian bisa juga mengukur jarak. Itulah tadi hasil kerja kelompok kami Pak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, baik ya. Kita presentasi dari kelompok 1 ya. Mungkin ada dari kelompok lain yang menanggapi ya. Saya kelompok 2 Pak. Oh ya, kelompok 2 ya. Maaf Bapak salah ini ya. Kelompok 2 ya. Mungkin kelompok 1 bisa menanggapi ya. Kelompok 1 Hajar Pak. Ya, Hajar mana ketua kelompoknya? Oh ya. Baik. Kelompok selanjutnya yang mau presentasi silakan. Jainuri mungkin bisa presentasi hasil. Kelompoknya Hardi udah perwakilan tadi Pak. Oh ya. Iya. Ini Bapak cepat kali lupanya Pak. tadi sudah tanya, tapi saya tidak bertanya lagi. Linda sudah bisa presentasi? Jangan-jangan Linda ini ada keluar ini minta izin ini. Dia ngobrol terus sama Hajar di belakang Pak. Oh gitu. Maaf Bapak. Terus Saya belum selesai Bapak mengerjakannya. Mungkin minggu depan Linda bisa presentasi Bapak. Oke. Teman-teman saya juga belum hadir Bapak.
O A O E. Bisa hari ini, besok bisa ya. Boleh. Nanti dipersiapkan. Oke. Ya. Baik ya. Satu kelompok tadi sudah bisa ya, Bapak rasa sudah bisa mewakili ya untuk presentasi